Halo Sobat YouTube, jumpa kembali dengan saya Aldrin Teknik. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita mengetes atau melakukan pengukuran sebuah trafo. Apakah trafo itu masih baik atau sudah rusak ya Sobat YouTube. Trafonya seperti ini Sobat YouTube. Trafo ini berukuran 3 ampere. Dan ini trafonya trafo CT ya. Trafo seperti ini kita bisa membelinya di toko-toko elektronik ataupun juga banyak dijumpai pada peralatan elektronik seperti speaker aktif yang kecil ya, kalau 3 ampere seperti ini, ataupun mungkin tap kompo atau power amplifier yang kecil ya, dia menggunakan trafo 3 ampere seperti ini. Nah kawan-kawan, bila trafo seperti ini rusak pada alat elektronik kawan-kawan seperti speaker aktif ataupun power amplifier yang kecil itu, apabila trafo seperti ini rusak, pasti powernya tidak mau menyala ya kawan-kawan, karena tidak ada tegangan yang masuk. Nah, untuk mengetahui apakah trafo ini rusak ataupun tidak, pasti banyak kawan-kawan yang belum mengetahui cara untuk mengukur atau mengetesnya ya, bagaimana trafo ini masih bagus ataupun rusak. Oke, saya akan membantu kawan-kawan dengan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan pengetesan atau pengukuran trafo seperti ini, apakah masih baik ataupun tidak. Oke kawan-kawan, ikuti langkah-langkah yang saya tunjukkan. Saya taruh trafonya di atas kotak ini ya kawan-kawan. Di sini sudah ada alat ukur yang saya siapkan kawan-kawan. Alat ukurnya seperti ini, kawan-kawan bisa lihat. Saya mundurkan sedikit ya biar terlihat jelas. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya. Ini alat ukurnya, saya gunakan yang merek Helles ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, untuk mengukur trafo ini apakah masih bagus atau tidak, bila kawan-kawan mempunyai alat ukur seperti ini, kawan-kawan lihat posisi saklarnya ya. Bila saklarnya masih ada pada posisi off, kita harus cari di sini yang bertuliskan angka kali 10K, 1K, kali 100, kali 10, ataupun kali 1, dan ada lambang ohmnya. Sepertinya kawan-kawan, ini berfungsi untuk mengukur tahanan pada suatu benda. Jadi kawan-kawan, untuk mengukur tahanan atau sambungan kumparan pada trafo ini, kita harus menggunakan saklar. Kita harus taruh saklar pada posisi ohm, pada ohmmeter ya kawan-kawan. Jadi kita harus putar ke arah kanan, kita putar terus, kita taruh di posisi 1 kilo saja ya, kali 1K. Seperti ini kawan-kawan. Dan kabel tesnya kita pasang seperti ini ya kawan-kawan. Kita pasang merah dan hitam. Oke kawan-kawan, kita akan melakukan pengetesan. Pertama-tama kita serolkan dulu ya. Kita serolkan jarumnya ini, kita harus taruh di posisi 0. Kita harus atur di posisi 0 agar pengukuran kita bisa sempurna ya kawan-kawan. Kita bisa mengetahui. Sebenarnya kalau untuk mengukur trafo tidak perlu di posisi 0 juga nggak apa-apa.
Namun alangkah baiknya kita taruh di posisi 0 saja ya kawan-kawan. Posisi 0 itu berfungsi supaya kita bisa berpatokan ya. Apabila kita mengukur satu tahanan, kita bisa berpatokan dari angka 0. Oke kawan-kawan, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengetes trafo ini masih bagus atau tidak. Saya dekatkan ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, untuk mengukur trafo ini masih bagus atau tidak, kita pertama-tama mengukur lilitan arus masuk ya. Di sini ada 0, 110, 220 dan 240. Kawan-kawan, biasanya bila salah satu dari kumparan ini putus, maka pasti peralatan elektronik kawan-kawan seperti amplifier mini ataupun tap-tap yang menggunakan trafo seperti ini akan padam ya kawan-kawan. Nah kita coba mengetesnya. Mengetesnya seperti ini kawan-kawan. Jarum tes yang hitam ini, kabel tes yang hitam kita taruh pada angka 0 ya kawan-kawan. Kawan-kawan lihat, saya lihat posisi jarum di alat ukur, kita taruh jarum tester di angka 0 dan kita taruh kabel tes yang merah pada angka 110. Kita lihat apakah jarumnya bergerak atau tidak. Nah seperti itu kawan-kawan. Bila trafo ini masih baik, maka jarumnya akan bergerak. Kemudian kita pindahkan lagi yang merah ini, tes yang merah ini, pena tes yang merah kita pindahkan lagi ke 220 seperti ini kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa lihat dia bergerak, berarti ini trafonya masih baik ya. Kita pindahkan lagi ke 240, jarumnya masih bergerak, berarti untuk tegangan arus AC nya ini bagus ya kawan-kawan. Kita pindah-pindahkan seperti ini. Ini menandakan bahwa trafo ini masih bagus. Kemudian kita pindahkan jarum merah ini ke tegangan rendahnya ya. Di sini ada 0, 6 volt, 9 volt dan 12 volt. Apabila kita pindahkan alat tes merah ini ke tegangan rendahnya ini kawan-kawan, dia tidak boleh terhubung ya. Bila terhubung berarti trafo ini short ataupun korslet seperti ini kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat jarumnya tidak bergerak ya. Ini dia tidak bergerak, jarumnya tidak bergerak, berarti trafo ini masih bagus. Begitu juga kita balik ke sebelahnya. Kita taruh tetap jarum yang hitam, kita taruh tetap di 0, tegangan AC di 0. Kita pindahkan lagi ke tegangan rendahnya ya, tegangan 18 volt yang CT nya ini. Kita taruh lagi ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat jarumnya tidak bergerak. Ini menandakan bahwa trafo ini masih bagus dan tidak short. Kawan-kawan bisa lihat jarumnya tidak bergerak. Itu kawan-kawan cara kita mengetes. Nah setelah kita melakukan pengetes tegangan tinggi 110 0 sampai 2240, sekarang kita mengetes lilitan tegangan rendahnya ya, tegangan AC rendahnya. Di sini ada tertulis 500 mA. Jadi ada lilitan 500 mA ya. Kita akan tes apakah masih bagus atau tidak. Jarum tes yang hitam ini kita taruh pada posisi 0 ya kawan-kawan. Kita taruh pada posisi 0, kemudian yang merah kita pindah-pindahkan. Seperti ini. Bisa terlihat jarumnya bergerak. Nah, kalau jarumnya bergerak seperti ini, berarti untuk lilitan yang 500 mA nya ini masih baik ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita balik kembali
Kita cek lagi tegangan CT-nya, lilitan CT-nya. Untuk 18 volt, 12 volt, kita cek lagi. Kita taruh lagi jarum hitam pada posisi CT ya, pada kumparan CT di tengah ini. Kemudian jarum merah kita pindah-pindahkan seperti ini. Nah, seperti ini kita pindah-pindahkan. Bila bergerak, berarti masih baik. Dan di bawahnya lagi ini ada tegangan 32, 25, 25, 32. Kita pindah-pindahkan lagi. Bisa terlihat pada jarum alat ukur bergerak naik. Itu menandakan bahwa trafo ini masih baik ya. Jadi bila kawan-kawan mempunyai trafo seperti ini, apabila kawan-kawan ingin mengetesnya, bisa menggunakan langkah-langkah yang sudah saya tunjukkan. Kawan-kawan bisa coba sendiri di rumah. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, semoga ini dapat membantu bagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Salam dari saya, Alden Teknik. Jangan lupa kawan-kawan untuk like dan subscribe ya, agar saya bisa membagikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak video saya.